Kita para penggemar One Piece masih belum bisa melupakan, di mana kita harus melihat sesuatu yang mengerikan muncul di chapter kemarin. Kita melihat bagaimana sebuah wilayah bernama Kerajaan Lulusia, hancur dan luluh-lantah dalam sekejap. Apa yang kemudian menjadi penyebab hancurnya wilayah tersebut, masih menjadi misteri sampai detik ini, karena memang minimnya informasi yang kita dapatkan dari chapter tersebut. Namun satu hal yang pasti, bahwa sang pemimpin dunia, yakni Im Sama adalah penyebab hal itu terjadi. Kita diperlihatkan bagaimana Sabo sedang bersembunyi di Kerajaan Lulusia. Wilayah tersebut nyatanya pernah dibantu oleh pasukan revolusi, sehingga tempat tersebut bisa menjadi tempat yang paling strategis untuk Sabo bersembunyi. Ketika kemudian Sabo ingin menyampaikan informasi yang sangat penting kepada Dragon, sambungan Den Mushi Sabo pun berhasil disadap oleh Angkatan Laut, sehingga membuat mereka mengetahui di mana lokasinya berada. Im sempat muncul dalam chapter ini, di mana dia menandai Kerajaan Lulusia di peta yang dia pegang. Kemudian, muncul momen mengerikan di mana awan hitam berkumpul dan petir menyambar. Dan tidak lama kemudian sesuatu menakutkan lainnya terjadi, di mana dari awan tersebut muncul semacam serangan laser, yang membuat wilayah tersebut hancur seketika. Hal ini membuat kita tentunya bertanya-tanya, bagaimana nasib dari Sabo, apakah ia selamat atau tidak? Kemudian apa yang sebenarnya menyebabkan serangan dahsyat tersebut muncul? Jika kita membicarakan nasib Sabo, banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa ia mungkin saja selamat dari serangan dahsyat tersebut, karena Vivre-Card yang ada bersama kru bajak laut topi jerami masih baik-baik saja. Tetapi jika kita membicarakan asal-muasal dari kekuatan tersebut, terdapat sebuah spekulasi di mana kemungkinan kekuatan dahsyat itu, bukanlah efek buah iblis atau haki Im Sama, melainkan sebuah serangan dari salah satu senjata kuno, yaitu Uranus. Pada arc Dressrosa, Don Quixote do Flamingo sempat menyebutkan bahwa di Mary Joyce terdapat sebuah harta karun nasional, yang mampu menghancurkan seluruh dunia. Rahasia ini dia jadikan sebagai objek untuk memeras kaum naga langit, agar dia bisa kembali menjadi bagian dari mereka. Meskipun kita memang tidak ada yang tahu, apa yang kemudian menjadi harta karun tersebut. Sempat ada yang menyebutkan bahwa harta karun nasional tersebut adalah topi jerami besar, yang tersimpan di salah satu ruangan Im Sama. Namun, para fans lainnya meyakini bahwa yang kemudian menjadi harta karun nasional tersebut, adalah salah satu senjata kuno. Dan senjata kuno yang tersimpan di sana tidak lain adalah Uranus, mengingat hal ini sesuai dengan deskripsi di chapter 1060. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan, bahwa topi jerami raksasa tersebut, adalah Uranus itu sendiri. Karena sangat aneh tentunya untuk seorang Im Sama, yang merupakan pemimpin dunia harus menyibukkan diri, untuk menyimpan sebuah topi yang tidak memberi manfaat untuknya. Seperti yang kita ketahui, Oda baru mengungkapkan dua senjata kuno, dan hanya Uranus yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Tentunya Oda Sensei mengadaptasi nama senjata kuno tersebut, berdasarkan legenda atau mitologi Yunani dan Romawi. Contohnya Pluton merupakan adaptasi dari nama Pluto, yaitu dewa dari dunia bawah tanah. Kemudian Poseidon sendiri merupakan nama dari dewa laut, sedangkan Uranus sendiri adalah dewa langit. Hancurnya Kerajaan Lulusia terjadi setelah muncul benda misterius yang ditutupi oleh awan hitam yang berkumpul, dan kemudian muncul serangan mematikan, membuat kita berpikir bahwa penggunaan senjata kuno rasanya lebih masuk akal. Mengingat reputasi Im sebagai penguasa dunia, bisa jadi inilah alasan mengapa ia bisa berkuasa dan menjadi pemimpin di seluruh dunia. Dia bisa menggunakan senjata kuno tersebut, untuk menghancurkan semua hal yang menurutnya menjadi ancaman, dan memang perlu untuk dihancurkan. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini. Jika kamu punya pendapat lain jangan lupa tulis di kolom komentar.